goodness of God juga. Jadi kita kerja keras, lalu kemudian dalam keadilan Tuhan dia memberikan berkatnya. Saudara-saudara, kita berdagang, kita membangun persahabatan, dan dari situ kemudian jalan-jalan terbuka. Dan saudara-saudara, kita punya uang, ternyata ya ada orang-orang yang berkata begini, Pak, bayangkan nih Pak, dia orang kaya, dia punya duit, saudara. Lalu dia bilang gini, Pak, anak saya sedikit keluar negeri, lalu di sana ternyata anak saya dapat beasiswa. Itu juga the goodness of God, itu adalah kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, bukan sekedar kekurangan yang jadi kelebihan, tetapi kelebihan yang juga jadi kelimpahan. The goodness of God. Saudara-saudara, diperkaya oleh Tuhan. Bukan hanya kurang masalah, tetapi diperlihatkan masalah orang dan kita akhirnya membantu menyelesaikannya. Itu juga adalah the goodness of God. Dan saudara-saudara, kita dengar seorang kena musibah, dan saudara berkata, kasihan juga. Ya, kita kadang-kadang kalau dengar musibah terjadi, kasihan juga. Tapi dalam hati kecil kita bersyukur pada Tuhan juga kan, bahwa kita tidak kena musibah. Betul nggak? Jadi kalau hari ini kita ada di sini, kita bersyukur pada Tuhan, karena kita ada di sini karena kebaikan Tuhan. Betul nggak? Amin, saudara-saudara. Saya percaya bahwa dalam hidup ini sebenarnya hanya dua, saudara, yang kita akan jalani. Yang pertama adalah begini. Saudara ingat nggak waktu Musa mau masuk ke tanah perjanjian, terus dia bilang, tunggu dulu, nggak bisa. Kamu hanya bisa lihat dari jauh. Nih, di tanah Yeriko ini, kamu naik, coba ke gunung ini, kamu lihat. Dalam hidup kita, saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang seperti ini. Jadi, dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, dia lihat dari jauh. Nah, yang kedua, yang dikatakan Daud, Tuhan kalau bisa, aku menikmati kebaikan Tuhan dalam dunia orang hidup. Jadi sementara kita hidup, kita menikmati kebaikan Tuhan. Kira-kira saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang melihat dari jauh, atau saudara bilang, kalau bisa, sementara aku hidup, aku menikmati kebaikan Tuhan. Saudara pilih yang mana, saudara? Pilih yang mana? Yang kedua ya, kalau bisa sementara kita hidup, kita menikmati kebaikan Tuhan. Saya rasa kita semua hari ini ada di sini adalah orang-orang yang sedang menikmati kebaikan Tuhan. Amin. God is so good. Jadi kalau ada orang komplain, ya saudara-saudara, to be discontent, orang yang tidak puas di dalam hidupnya, saudara-saudara, sebenarnya betul-betul adalah orang yang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Nah, orang yang seperti ini, saudara-saudara, tidak bisa menghayati kebaikan Tuhan betul-betul. Kalau kita biasa komplain, kalau kita biasa mengeluh kepada Tuhan, ini, itu, dan seterusnya, saudara-saudara, saudara kehabisan waktu untuk merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Cobalah ganti kebiasaan. Daripada kita mengeluh, coba untuk merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Supaya kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita gak ada waktu lagi untuk mengeluh. Betul nggak, saudara? Karena hidup ini sudah capek sebenarnya dengan keluhan. Jadi sudah waktunya bagi kita untuk berhenti mengeluh, tapi kita merayakan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, seberapa ajaib sih kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya? Yang pertama begini, kebaikan Tuhan itu, saudara-saudara, besarnya melebihi dari apa yang kita pikir dan kita bisa bayangkan. Sangat besar sekali kebaikan Tuhan. Lebih daripada yang saudara dan saya bisa ukur, bisa bayangkan. Bagaimana kebaikan Tuhan itu ditunjukkan kepada kita. Firman Allah berkata begini, saudara-saudara, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena Paulus mengatakan bahwa, saudara-saudara, untuk memahami betul-betul tentang kebaikan Tuhan, the goodness of God, itu luar biasa, lebih hebat daripada yang saudara bisa tetapkan ukurannya, lebih hebat daripada yang kita bisa bayangkan. Saya berada di Bendungan Jatiluhur, karena kalau kita pergi ke Bandung, saudara, kita akan lewatin pintu keluar, ya, exit menuju ke Jatiluhur. Dan Jatiluhur itu bendungan yang saya lihat ya dalam ukuran saya sudah sangat besar. Apalagi kalau di Amerika, kita pergi ke Amerika, waduh, saudara, bendungan itu benar ya. Apalagi kalau yang di China,
Karena yang di China itu katanya sanggup membuat putaran bumi sedikit terganggu. Nah, saudara-saudara, bendungan itu kalau saudara berdiri di beton yang menahan airnya, saudara nggak perlu membuka mata saudara. Saudara tutup mata saudara, saudara bisa merasakan tekanan luar biasa yang ditahan oleh tembok itu. Jadi kekuatannya yang masif itu bisa terasa luar biasa. Sehingga kalau kita mendekati bagian di mana pancaran air itu keluar, waduh, ada perasaan gak enak. Kenapa? Karena rasanya kita seperti diteror gitu oleh suatu kekuatan yang kita nggak tahu itu kekuatan apa, tetapi bendungan itu daya tahannya menahan tekanan air luar biasa, bisa kita rasakan. Nah, kebaikan Tuhan kadang-kadang saudara-saudara, mungkin saudara bilang kebaikan Tuhan itu kalau kita lagi utang, terus tiba-tiba ada orang yang datang sama kita kasih sejumlah uang supaya kita bisa bayar utang, kalau kita bilang itu the goodness of God. Tapi saudara tidak mengerti juga bahwa kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati dan membayar hutang itu terus-menerus sampai selesai, bisakah saudara dan saya merayakan itu sebagai kebaikan Tuhan, the goodness of God? Kekuatan yang tidak kita sangka dalam wujud yang lain, tetapi kekuatannya sangat besar, melebihi daripada yang sudah bisa bayangkan. Kebaikan Tuhan jangan diremehkan. Kebaikan Tuhan itu jangan diabaikan, karena lebih hebat daripada yang saudara pikirkan. Saya dan saudara ada di sini oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang the goodness of God, kebaikan Tuhan itu mampu menghidupkan kembali yang kita lupakan. Satu kali Zakaria memimpin sebuah doa yang biasa dipimpin oleh seorang imam. Mungkin ada belasan poin yang harus dia naikkan. Dan dia sudah usia tua. Istrinya juga berusia tua. Dan mereka dulu sempat di dalam rumah Tuhan berdoa diam-diam dan berkata, Tuhan, kalau boleh berikanlah keturunan kepada kami. Tetapi doa itu kemudian berlalu oleh karena masanya sudah lewat, dan orang ini berkata, Zakaria berkata, aduh Tuhan, ya semua sudah ini nggak mungkin ya. Kalau ada sesuatu yang sifatnya itu miracle, nggak mungkin. Kenapa? Karena istriku mandul dan kami sudah tua. Mereka sudah tidak pernah berdoa mujizat, minta mujizat lagi. Tetapi hari itu ketika dia sedang memimpin doa, saudara-saudara, setelah sekian tahun lupa dengan doanya sendiri, lalu malaikat datang kepadanya dan berkata, hei, kamu lupa dengan doamu ya, tapi kami tidak lupa dengan doamu, istrimu. What? Ya, kata dia, apa? Nggak mungkin. Ya, kami sudah tidak pernah berdoa untuk itu. Saudara-saudara, the goodness of God, kebaikan Tuhan secara ajaib seringkali memunculkan doa yang menjawab doa yang kita sendiri sudah lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Betul kan? Kita lupa dengan doa kita, tapi Tuhan tidak lupa dengan doa kita. Jadi waktu dia sadarkan itu, sekarang ini dua orang ini jadi tidak percaya. Impossible. Saudara-saudara, sebab dia pikir doa yang mana? Dari belasan doa, pokok doa untuk orang-orang Israel yang mereka doakan, Tuhan bilang bukan itu. Itu doa yang sudah kamu tidak pernah doakan lagi. Seorang ibu yang berkata di dalam hatinya, belasan tahun yang lalu, Tuhan, berikanlah sebuah rumah kepada kami supaya kami bisa bernafas lega sebagai satu keluarga. Dia tidak pernah mendoakan itu lagi karena seumur hidupnya rasanya ngontrak terus nasibnya. Ngontrak dan pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sampai satu kali ketika anaknya datang dan berkata, Mama, saya sudah beli rumah. Waktu dia dengar, saudara, dia kaget. Tidak mungkin. Padahal tidak mungkin. Anaknya bilang, Mama, itu rumah atas nama Mama. Dia kaget betul dalam usia tuanya. Kenapa, saudara? Dia lupa dengan doanya. Tapi Tuhan tidak lupa. Kita berikan dulu kemuliaan Tuhan Yesus.
Yang ketiga, kebaikan Tuhan, saudara-saudara, selalu menciptakan terang di tengah-tengah kegelapan. Itu sebabnya kita menjadi anak Tuhan yang memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi hari ini menyemangati kita semua. Sebagai organisasi kita disemangati. Karena harusnya kita berada di dalam posisi recovery. Tetapi saudara celebrate. Ya, saudara sedang merayakan sesuatu. Dan kami bersyukur pada Tuhan. Semoga teman-teman semuanya, bahkan kalau ini kemudian gambar-gambarnya akan diposting di mana-mana, akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi teman-teman kita yang sedang recovery dari masa pandemi kita. Karena kalau kehadiran saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, maka kehadiran saudara akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kehadiran gereja ini, kehadiran pelayanan ini, saudara-saudara, kehadiran kehidupan saudara-saudara, kehidupan saudara-saudara lebih penting daripada kegiatan saudara. Karena kehidupan itu dasar daripada kegiatan-kegiatan kita. Kalau kegiatan kita bisa buat tanpa kehidupan, kegiatan itu jadi siksaan. Gedung tanpa kehidupan, saudara-saudara, dia akan menjadi gedung yang kering. Tetapi di mana ada kehidupan, maka segala sesuatu, saudara-saudara, menjadi bercahaya. Dan kita berdoa agar terus-menerus saudara-saudara akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Amin. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu selalu memfokuskan kita pada ujung akhirnya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, ayat populer, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara kenal ayat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan harus tahu rahasia ini dalam proses hidup kita ke depan, yang sangat menentukan akhirnya, saudara-saudara, ujungnya bagaimana. Dan kita bersyukur pada Tuhan kalau kita sudah meyakini selama ini bahwa apa saja yang kita lewati dalam pengalaman hidup kita, ujungnya kalau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan berkata, terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ujung terakhirnya bagaimana? Saya berdoa kita semua di dalam pelayanan kita juga, di dalam hidup kita masing-masing, ujungnya. Saudara-saudara, sebab kalau kita tidak percaya dalam keyakinan kita tentang ujungnya itu akan memuliakan Tuhan atau tidak, itu sama seperti gini ya. Di dalam firman Tuhan ada istilah, ada ungkapan begini. Kalau memang berkat Tuhan, ujungnya itu tidak akan membawa kesusahan. Paham ya? Saudara dapat proyek, tetapi ujungnya membawa kesusahan kepada saudara. Aha, pikir baik-baik. Sebab kalau berkat Tuhan, ujungnya itu tidak akan membawa kesusahan bagi kita. Itu kalau berkat. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, berdoa supaya ujungnya membawa kemuliaan bagi nama. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa betapa sungguh kita harus percaya dengan ujungnya. Ini Tuhan bawa kita dalam seluruh pengalaman jatuh bangun, pengalaman susah, kekurangan, tangisan dan air mata. Sehingga ada orang Kristen yang berkata, kok ikut Tuhan kok capek bener ya? Banyak betul tantangannya. Saudara-saudara, itu biasa dan normal. Karena kita berada di dalam peperangan dalam hidup ini, betul nggak? Mana ada orang yang masuk di dalam peperangan tidak pernah bawa bekas-bekas lukanya. Kalau kita bawa bekas-bekas luka kita, itu adalah pejuang sejati. Jadi kalau kita pernah termehek-mehek oleh karena keadaan dan situasi, biasa, normal. Kalau kita mengalami kesusahan, normal. Kalau kita mengalami tantangan, normal. Sebab apa? Ujungnya, ingat, ujungnya
kesetiaan Tuhan, apapun yang terjadi nih dalam hidup kita, ingat bahwa Tuhan selalu akan ujungnya membawa kemuliaan bagi Dia. Kalau Dia berkenan dengan jalan hidup kita, lihat ujungnya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuatkanlah hati kita masing-masing, hiburkanlah hati kita masing-masing. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita akan berdoa supaya sekali lagi Tuhan, Engkau mencurahkan roh-Mu di atas. Saya percaya bahwa apa yang telah dimulaikan oleh Tuhan, apa yang telah diterbitkan oleh Tuhan di dalam hati Ibu Esther, Pak Gatut, dan seluruh pengurus yang ada, saudara-saudara sedang menjalani berkat, saudara sedang menjalani pertolongan Tuhan dan bukti penyertaan Tuhan. Tetap kerjakan sesuatu dengan hati yang baik, dengan motif yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Kiranya benar-benar keberadaan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara-saudara. Saudara memiliki kesempatan untuk membangun sebuah tempat yang sangat cocok untuk selebrasi. Ini tempat tidak cocok untuk penghayatan, ini tempat cocoknya untuk perayaan. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan situasi di Bali di sini, modernitas yang luar biasa, ya, bahasa Inggris yang sangat dibiasakan, dengan gaya kita semua, saya percaya bahwa kita akan semangat ikut Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Kami berterima kasih karena seluruh perjalanan kami adalah gambaran kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah hari ini pada waktu kami sedang mengingat kebaikan, merayakan kebaikan, mensyukuri kebaikan, dan mempercayai kebaikan-Mu di depan kami. Kami tahu Tuhan bahwa seluruh apa yang kami alami ini berada di dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa, selalu selimuti hati kami dengan kasih-Mu yang begitu hebat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.